Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Hari ini bertemu lagi dengan sekolah minggu di pelajaran yang pertama di buku baru. Kemarin kita tidak belajar sekolah minggu karena kita merayakan Paskah, tapi hari ini kita akan memulai buku baru kita yang sudah dibagikan oleh gereja. Kita mengambil tema untuk triwulan ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita belajar 2 bab langsung, yaitu keluarga sebagai lembaga ilahi dan keluarga sebagai kesatuan yang utuh. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk hari ini kami bisa belajar lagi tentang keluarga di sekolah minggu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, bahkan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Tuhan yang menguasai tubuh jiwa kami sehingga kami bisa menangkap isi hati Tuhan lewat firman yang kami dengarkan dan pelajaran yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak semuanya untuk belajar dari Matius 19. Matius 19 ayat 1 sampai yang ke-12. Matius 19 ayat 1 sampai 12. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea dan di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka padanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan orang memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menengok pelajaran kita bulan lalu, triwulan yang lalu, saya pernah menyampaikan tentang perceraian, tentang pernikahan. Dan saat itu saya runtut mengatakan tentang bagaimana pranikah, bagaimana tentang menikah, bagaimana orang yang tidak menikah, bagaimana orang yang bercerai. Saya akan mengulang itu kembali. Kita akan belajar tentang pernikahan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah membuka buku, yang punya buku pelajaran yang baru, kita buka di halaman yang pertama. Kita akan sama-sama belajar tentang keluarga. Keluarga adalah inisiatif Allah. Allah sendiri yang membentuk keluarga. Bukan orang lain, tapi Allah sendiri. Dia menciptakan langit dan bumi dan langsung menciptakan manusia pada hari yang terakhir untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan. Tuhan sudah merencanakan satu keluarga, satu lembaga ilahi yang menjadi wadahnya berkat, yaitu keluarga. Saat itu Adam dan Hawa. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, mereka keluar dari Taman Eden. Tetapi rencana tentang keluarga itu tidak langsung dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi rencana itu terus dilakukan oleh Tuhan dan digenapi di dalam keluarga. Baik mulai dari keluarga Adam dan Hawa sampai hari ini, setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada di keliling kita adalah keluarga yang dibentuk dan diizinkan oleh Tuhan. Keluarga itu adalah seperti bangunan, ada atap, ada dinding, ada lantai, dan semuanya saling melengkapi. Kalau bangunan rumah
kuat, angin, badai, banjir sekalipun rumah ini tidak akan roboh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga itu harus ada pondasinya. Pondasinya adalah kasih. Makanya dari tadi Tuhan mengingatkan kita di Matius tadi mengatakan bahwa hendaknya laki-laki dan perempuan bersatu. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Pondasi mereka adalah kasih Kristus. Keinginan mereka untuk membuat keluarga adalah bukan karena keinginan emosinya saja atau keinginan seksualnya saja, tapi keinginan untuk memuliakan Allah pun harus ada dalam satu keluarga. Jadi yang pertama yang kita pelajarin hari ini, yaitu kita dasari, yang pertama adalah manusia diciptakan oleh Tuhan pada awalnya hanya ada dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada di tengah-tengah. Jadi tidak ada transgender, tidak ada bencong, tidak ada lesbi, tidak ada gay. Jadi manusia diciptakan oleh Allah yang pertama adalah laki-laki dan perempuan. Suka atau tidak suka, bagi Anda semua yang mempunyai kelainan gender atau yang merasa dan meyakini dan menjalankan hidupnya sebagai transgender, Anda harus tahu bahwa Alkitab yang kita baca sehari-hari, Alkitab yang sesungguhnya mengatakan bahwa pertama manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Mungkin bagi orang-orang yang menganut aliran transgender akan mengatakan, terus saya ini bagaimana? Saya akan menjelaskannya nanti. Jadi manusia diciptakan dua jenis, laki-laki dan perempuan, punya derajat dan kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, tetapi punya fungsi dan peran yang berbeda. Laki-laki yang pertama diciptakan Tuhan, yaitu waktu manusia mulai jatuh dalam dosa, Adam dikatakan apa? Engkau akan bersusah payah, engkau akan mengelola tanah. Dia akan menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab, dia akan menjadi kepala. Sedangkan wanita fungsinya yang berbeda, dia akan menjadi ibu, melahirkan, mengurus rumah tangga. Walaupun perjalanan secara modern saat ini banyak sekali perempuan yang bekerja, banyak sekali juga laki-laki yang tidak bekerja, tetapi perempuan yang mengambil alih dalam mencari nafkah. Tetapi dalam fungsinya, dalam peranannya di keluarga itu tidak boleh berubah. Fungsi dan derajat, bahkan peran seorang laki-laki dan perempuan dalam keluarga itu tidak boleh berubah. Fenomena transgender disebabkan oleh pola asuh orang tua yang tidak tepat. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena banyak hal yang terjadi di dunia ini, terkadang pengen punya anak laki-laki, tetapi yang lahir anak perempuan. Jadi ayahnya akan mendidik anaknya seperti laki-laki. Jadi diasuh seperti mengasuh seorang laki-laki yang lebih keras, olahraganya mungkin bukan olahraga yang lazim digeluti oleh anak perempuan. Terus mulai lagi dididik dengan sangat keras. Sedangkan misalnya pengen anak perempuan, tapi yang lahir laki-laki. Makanya anak laki-laki pun dididik seperti anak perempuan, diajar bersolek mungkin, atau bagaimana. Jadi pola asuh lah itu yang di keluarga ini yang mengakibatkan transgender itu terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di buku Guru dijelaskan di sini satu ringkasan dari buku James Dobson tentang asal-usul homoseksual. Jadi homoseksual itu, kalau ada orang mengatakan bahwa dia adalah kelainan genetika, menurut James Dobson ini tidak mungkin. Tidak ada namanya homoseksual itu karena genetika. Memang lahirnya sudah seperti itu. Tidak mungkin, karena apa? Tuhan sudah pertama kali menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Jadi di sini argumentasi dari buku James Dobson tentang asal-usul homoseksual, yaitu yang pertama adalah homoseksual adalah perilaku menyimpang. Tidak ada manusia yang dilahirkan sebagai gay dan lesbi. Yang kedua, homoseksual adalah suatu pilihan yang dibuat secara sadar maupun tidak sadar. Manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab moral atas pilihan yang dia buat. Maksudnya sadar atau tidak sadar, dia tahu bahwa itu salah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah mulai menikmatinya. Atau juga dia dipaksa seperti itu, dan akhirnya dia terjebak di situ dan dia tidak bisa keluar lagi dari sana. Makanya kalau kita lihat
pedofilia, anak laki-laki yang diperkosa oleh laki-laki, begitu kan? Dan anehnya anak-anak yang diperkosa seperti itu, dia akan memperlakukan hal yang sama, dia akan menjadi gay. Dan inilah yang menjadi bibit pahit hati di hati yang tidak diselesaikan saat itu juga. Jadi korban-korban pelecehan seksual seharusnya cepat-cepat harus diobati. Bukan hanya secara fisik, tapi yang terluka adalah secara mental. Karena akan menjadi bibit-bibit untuk menjadi kelainan seksual selanjutnya. Yang ketiga, homoseksual bukanlah warisan. Tidak ada gen gay. Tiap anak lahir di dunia dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang keempat, jika ada gen gay itu diwariskan, maka jumlah homoseksual secara alami berkurang. Sebab pasangan homoseksual tidak bisa mempunyai anak. Namun jumlah orang berperilaku homoseksual semakin bertambah. Itu merupakan fenomena sosial. Kalau Anda mulai bergaul dengan orang-orang gay, padahal Anda laki-laki normal, bergaul dengan orang-orang gay, makanya Alkitab selalu bilang, diingatkan baik-baik, kelakuan baik itu akan mulai berkurang, akan diracuni oleh kelakuan buruk. Makanya kalau Anda mulai berteman dengan orang-orang gay, cepat-cepat keluar, karena itu akan nular, akan mempengaruhi pola pikir dan sikap Anda semua. Yang kelima, hasil penelitian menyatakan perilaku homoseksual bermula dari pola asuh yang salah dari orang tua terhadap anak-anak mereka. Pola asuh itu tersebut mencakup pengajaran, keteladanan ayah ibu, dan pengalaman hidup. Anak korban perceraian, broken home, kekerasan, miskin penghargaan, dan penerimaan memiliki potensi menjadi homoseksual. Ini tugas kita, tugas gereja, untuk menjangkau setiap keluarga. Karena kita harus sadari, keluarga yang kuat, gereja kuat. Keluarga yang kuat, negara kuat. Keluarga kuat, ekonomi kuat. Kenapa seperti itu? Karena dari keluarga lah segala sesuatunya itu dimulai. Saya pernah mendengar satu tokoh agama mengatakan, kalau kamu ingin merusak keluarga, rusak dulu ibunya. Kenapa? Karena dari orang tua lah pola asuh itu termula. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini anak-anak remaja yang memperhatikan tayangan hari ini, kalau kau ingin memiliki pasangan hidup, pilih pasangan hidup yang benar-benar takut akan Tuhan. Karena saat Anda mulai memulai satu keluarga, Anda tidak bisa namanya pondasinya hanya cinta. Hanya karena dia kaya, hanya karena dia menarik, karena dia pembawaannya berwibawa, charming gitu kan. Tidak bisa. Jadi hanya takut akan Tuhanlah yang menjadi pondasi kuat, sehingga topan angin permasalahan-permasalahan itu tidak akan menghancurkan keluarga. Jadi pondasi pertama keluarga harus pertama didasari bahwa pertama adalah manusia diciptakan hanya dua jenis, laki-laki dan perempuan. Cukup dari situ, tidak ada yang lain. Pelajaran yang kedua, manusia tidak baik hidup seorang diri. Tidak baik artinya tidak lengkap, tidak utuh, tidak sempurna. Lengkap itu berarti ada kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada namanya kesatuan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tidak ada. Kenapa demikian? Karena dari pertama manusia diciptakan, Tuhan bilang bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Marilah diberikan satu penolong supaya mereka bisa melanjutkan hidupnya. Jadi saling melengkapi seperti pasak dan sengkak itu laki-laki dengan perempuan. Bagaimana laki dengan laki-laki itu tidak akan bisa. Dan penolong sepadan laki-laki adalah perempuan, penolong sepadan perempuan adalah laki-laki. Jadi penolong dan pelengkap seperti ini, yang klop seperti ini, hanya ada kalau ada kesatuan laki-laki dan perempuan. Tidak ada namanya kelengkapan hidup, penolong hidup bisa diganti dengan uang, hobi, hewan peliharaan, pekerjaan, atau teman-teman. Tidak bisa. Jadi kalau Tuhan bilang tidak baik wanita seorang diri, saya kan punya pekerjaan yang harus saya kerjakan. Inilah istri saya, pekerjaan saya. Apa digantikan suami saya, hobi saya, atau hewan peliharaan yang menggantikan kekosongan hati ini jadi pelengkap atau penolong hidup. Ini tidak benar. Jadi dari pertama Tuhan bilang penolong yang sepadan adalah laki-laki dan perempuan.
Lalu yang ketiga, manusia direncanakan untuk menikah. Dari pertama Tuhan mempunyai satu ide tentang keluarga adalah keluarga yang terbentuk dalam satu wadah pernikahan. Menikah prinsipnya adalah suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Yang tadi kita baca juga seperti itu. Ini bukan hanya mudah diucapkan, tetapi sangat susah sekali untuk dilakukan. Bagaimana kalau terjadi kesenjangan? Mungkin istrinya lebih tinggi pendidikannya atau istrinya lebih tinggi pendapatannya daripada suami. Ini akan jadi ujian. Tetapi kalau dasarnya adalah firman Tuhan, dasarnya adalah ayat ini, prinsipnya suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Mereka menjadi satu daging, meninggalkan ayah ibunya, dan menjadi mandiri secara bersama-sama. Makanya keluarga ini akan menjadi keluarga, kalau istilahnya saudara kita ada sakinah mawaddah warohmah. Keluarga, kalau istilah kita adalah keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Manusia direncanakan untuk menikah supaya apa? Supaya Tuhan mempunyai satu mandat. Nanti kita belajar selanjutnya. Jadi kalau diingat-ingat baik-baik, bagaimana kalau manusia memilih tidak untuk menikah? Tadi kita sudah berbicara tentang kejadian Matius 19. Mengatakan ada beberapa orang yang memilih untuk tidak menikah. Mengapa? Karena mereka merasa yakin untuk bisa mandiri sendiri. Tidak siap untuk berpartner dengan orang lain. Jadi waktu mereka berpilih untuk sendiri, syaratnya, hukumnya yang dia lakukan adalah bertaraf, menjaga kekudusan. Tidak boleh jatuh dalam percabulan. Baik percabulan secara yang dilakukan secara fisik atau dilakukan secara pikiran. Saya memang tidak menikah, tapi saya untuk urusan biologi saya, seksual saya bisa nyewa orang lain. Saya tidak mau menikah. Saya ribet kalau soal menikah. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau kamu tidak mau menikah, hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak bisa menahan hawa nafsumu, menikahlah. Tuhan sudah menetapkan satu garis hukum tentang menikah dan tidak menikah. Jadi yang menikah diberkati Tuhan, yang tidak menikah bukan berarti Tuhan tidak berkenan. Karena di situ pun di Matius 19 pun mengatakan tidak apa-apa, asal hidupnya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hidupnya sudah tidak menikah, tapi hidupnya bergelimbang dosa. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Yang keempat, anak sebagai berkat keluarga. Makanya tadi dikatakan yang ketiga, manusia direncanakan untuk menikah. Mengapa mereka menikah? Karena mereka harus melakukan mandat dari Tuhan. Hendaklah manusia beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi, gitu kan? Jadi mandat ini yang Tuhan, dua mandat yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu beranak cucu dan melestarikan alam. Saat mereka beranak cucu, berarti wadahnya adalah pernikahan. Wadahnya pernikahan. Tujuan Allah membangun keluarga adalah untuk melahirkan anak-anak keturunan selanjutnya. Anak harus lahir dari keluarga yang utuh dalam ikatan perkawinan, dididik dalam perhatian kasih sayang orang tua yang seimbang. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang lahir bukan di wadah pernikahan? Apakah anak-anak itu kekurangan berkat? Apakah anak-anak itu tidak diberkati? Setiap anak yang lahir adalah anak-anak sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan pasti punya tujuan setiap anak-anak yang lahir. Karena dari kandungan ibu, Tuhan di kitab Yesaya mengatakan, sejak di dalam kandungan setiap anak itu dijalin dengan rancangan-rancangan yang indah. Jadi tidak ada namanya setiap anak itu tidak memiliki berkat. Setiap anak itu memiliki berkat. Entah lahir dalam wadah pernikahan atau luar wadah pernikahan, semuanya Tuhan memberkatinya luar biasa. Jadi bagaimana dengan anak yang lahir di luar pernikahan? Tuhan pun memberkati dengan cara-cara yang ajaib. Asal orang tuanya kembali lagi pada Tuhan, anaknya dididik dengan takut akan Tuhan. Tuhan menjadi suami dalam keluarga itu, Tuhan menjadi istri dalam keluarga itu, sehingga Tuhanlah yang menjadi imam dalam keluarga itu, dan anak itu dididik oleh roh takut akan Tuhan. Banyak di luar sana saya melihat begitu banyak anak yang dibuang.
Saya juga bertemu dengan banyak orang yang puluhan tahun menanti anak, tapi tidak diberkati dengan anak. Tapi ada orang-orang yang diberkati anak tetapi dibuang-buang. Saya mengikuti satu orang yang memiliki satu panti asuhan yang yang menerima anak-anak bayi. Jadi kalau mereka di bawah 4 tahun, 5 tahun, dia menampungnya. Dan anak-anak ini disayangnya luar biasa dan diadopsi dengan orang tua dengan seleksi yang ketat, dengan peraturan dari pemerintah yang ketat. Jadi waktu saya lihat anak-anak itu begitu cantiknya, begitu gantengnya, tapi orang tuanya tidak memperhatikannya. Alasannya adalah bukan hanya lahir di luar nikah, tapi kadang-kadang keluarga besarnya tidak bisa menerima atau suaminya tidak bisa menerima anak ini, suaminya yang baru atau istrinya yang baru, makanya anak itu ditaruh situ. Begitu sepelenya alasan anak-anak itu hanya dibuang. Jadi Bapak Ibu, saat Anda semua punya anak, berkatilah anak itu dengan firman Tuhan, dengan pengajaran, didiklah dengan roh takut akan Tuhan, sehingga anak-anak itu kelak menjadi anak-anak yang luar biasa. Entah anak itu lahir dari wadahnya pernikahan atau tidak. Yang terpenting adalah Anda mendidiknya dengan roh takut akan Tuhan. Yang terakhir, Allah menentang perceraian. Tuhan sangat membenci perceraian. Dengan alasan apapun perceraian bukan solusi dalam permasalahan keluarga. Pelajaran yang lalu saya sudah pernah menyampaikan satu renungan tentang perceraian. Banyak hal yang mengatakan bahwa saya tidak cocok lagi. Bukankah dari pernikahan pertama memang tidak ada pencocokan? Laki-laki yang memang dengan perempuan. Tidak ada kecocokan, namanya kalau cocok berarti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tetapi memang dari pertama tidak ada kecocokan dalam pernikahan. Dari pola asuh, kebiasaan, selera makan, bukankah semua berbeda? Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk perceraian. Perceraian bukan solusi, dan dampak perceraian itu sangat amat mengerikan. Jadi kalau di buku murid senior dan dewasa mungkin akan dijelaskan. Saya akan membacakan dampak negatif perceraian bagi anak-anak. Yang pertama, anak-anak dari keluarga yang bercerai 90% mengalami derita gangguan perasaan yang parah, kepedihan yang mendalam dan ketakutan yang tidak masuk akal. Yang kedua, anak-anak dari keluarga yang bercerai 50% merasakan penolakan dan diabaikan. 37% merasakan setelah perceraian terjadi 5 tahun. Yang ketiga, anak-anak dari keluarga yang bercerai 40% memutuskan untuk tidak menikah, cenderung mengkonsumsi narkoba dan alkohol, serta terlibat tindak kriminal. Jadi jiwa dan batin anak-anak terluka, bahkan bisa mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Jadi keluarga ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Wadah ilahi ini harus kita jaga, harus kita benar-benar perhatikan. Memang di dalam keluarga banyak sekali ego, banyak sekali permasalahan, tapi jangan sampai iblis masuk dalam keluarga dan menghancurkan keluarga itu sendiri. Jadi wadahnya berkatnya Tuhan itu di keluarga. Jadi makanya iblis itu sangat gencar untuk menghancurkan keluarga-keluarga di Indonesia, keluarga-keluarga di gereja, keluarga-keluarga setiap keluarga-keluarga Kristen di mana saja. Karena dia tahu bahwa dalam wadah keluarga yang takut akan Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Karena kalau keluarga kuat, gereja kuat. Kalau keluarga kuat, negara kuat. Kalau keluarga kuat, ekonomi mulai bangkit. Makanya segala sesuatu yang baik-baik ini tuh dibenci. Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai salah kembali deh kalau perhatikan keluarga masing-masing. Mulai perhatikan istrimu, mulai perhatikan suamimu, mulai perhatikan anak-anakmu, mulai memperhatikan orang tuamu, mulai memperhatikan iparmu, mulai memperhatikan orang sekelilingmu. Karena dalam satu hubungan keluarga ini, makanya keluarga ini akan menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati orang lain. Berharap Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti, dan bila ada pertanyaan silakan menghubungi saya atau Bu Yohan atau Bu Pendeta juga bisa, atau Pak Pendeta. Jadi jangan pernah segan atau sungkan untuk bertanya. Dan di belakang ini ada pokok doa yang bisa bukan pokok doa,
ada bacaan Alkitab sehari-hari, jangan lupa untuk membacanya. Hari ini kita pelajaran 2 pelajaran sekaligus, dan minggu depan pelajaran 3 akan dimulai oleh Ibu Yohan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian kuat di dalam Tuhan, sehat selalu. Kita berdoa sama-sama supaya gereja bisa dibuka dan kita bisa berdoa sama-sama di gereja. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami semakin hari semakin ditegur dan dikuatkan dan semakin memperhatikan keluarga kami masing-masing. Sehingga kami menjaga keluarga kami dengan iman, menjaga keluarga kami dengan takut akan Tuhan, menjaga keluarga kami dengan nama-Mu yang kudus, membawa anak-anak kami di hadapan-Mu, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejak dari kecil, sehingga kelak saat mereka dewasa, mereka tidak terlepas dan terhempas oleh aliran-aliran pengajaran-pengajaran asing yang membawa mereka jauh dari Tuhan. Tuhan berkati murid-murid-Mu yang saat ini memperhatikan pelajaran hari ini. Berkati murid senior, berkati murid dewasa, berkati murid remaja, pemuda. Kami percaya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.